Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Buddha Wagga, kelompok bait tentang Buddha. Bait 186 dan 187. Bait 186. Nakaha panawasena Titika me suwijjati Ampasada dukkha kama Iti winyaya pandito. Bait 187. Api dibbe sukamesu rating sona digancati tanhak kaya hoti Samma sambuddhassa wako. Bait 186 artinya bukan dalam hujan emas dapat ditemukan kepuasan nafsu indria. Nafsu indria hanya merupakan kesenangan sekejap yang membuahkan penderitaan. Bait 187
Artinya, bagi orang bijaksana yang dapat memahami, hal itu tidak membuatnya bergembira bila mendapat kesenangan surgawi sekalipun. Siswa Sang Buddha yang maha sempurna bergembira dalam penghancuran nafsu-nafsu keinginan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 186 dan 187 oleh Buddha Gautama. Kisah seorang biku muda yang tidak puas. Suatu saat, ada seorang biku muda di wihara Jetawana. Suatu hari, gurunya mengirim biku itu ke wihara lain untuk belajar. Ketika ia sedang pergi, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia tanpa diketahui biku muda itu. Tetapi ayahnya meninggalkan uang 100 kahapana kepada saudara lelakinya, paman biku muda itu. Pada saat biku muda kembali, pamannya menceritakan tentang kematian ayahnya dan tentang uang 100 kahapana yang ditinggalkan untuknya. Mulanya, ia berkata bahwa ia tidak memerlukan uang tersebut. Kemudian ia berpikir bahwa mungkin lebih baik kembali pada kehidupan berumah tangga. Dan akibatnya, ia menjadi tidak puas dengan kehidupan seorang biku. Pelan-pelan, ia mulai kehilangan ketertarikan pada hidupnya dan juga kehilangan berat badannya. Ketika para biku yang lain tahu tentang hal ini, mereka membawanya menghadap Sang Buddha. Sang Buddha bertanya kepadanya bahwa apakah benar ia merasa tidak bahagia dengan kehidupannya sebagai seorang biku, dan apakah ia memiliki modal untuk memulai kehidupan sebagai seorang berumah tangga. Ia menjawab benar, dan ia memiliki uang 100 kahapana untuk memulai kehidupannya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepadanya bahwa ia akan membutuhkan makanan, pakaian, perabot rumah tangga, 2 ekor lembu jantan, bajak-bajak, pangkur-pangkur, pisau-pisau, dan lain sebagainya, sehingga uang tunai 100 itu akan sangat sulit menutupi biaya-biaya tersebut. Kemudian Sang Buddha berkata kepadanya bahwa bagi kehidupan manusia tidak akan pernah cukup, tidak terkecuali bagi kehidupan raja dunia yang dapat mendatangkan hujan uang atau mutiara, sejumlah kekayaan lainnya dan harta karun pada setiap saat. Lebih lanjut, Sang Buddha menceritakan sebuah cerita tentang Mandatu, raja dunia yang menikmati kebahagiaan hidup surgawi di alam surga Catumaharajika dan Tawatimsa secara bersamaan untuk waktu yang lama. Setelah menghabiskan waktu yang lama di surga Tawatimsa, suatu hari Mandatu berkeinginan untuk menjadi satu-satunya penguasa surga Tawatimsa daripada membagi kekuasaan dengan Saka. Tapi pada saat itu keinginannya tidak dapat dipenuhi dan serta-merta ia menjadi tua dan lemah. Ia kembali ke alam manusia dan tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 186 dan 187 berikut ini. Bukan dalam hujan emas dapat ditemukan kepuasan nafsu indria. Nafsu indria hanya merupakan kesenangan sekejap yang membuahkan penderitaan.
Bagi orang bijaksana yang dapat memahami hal itu, tidak membuatnya bergembira bila mendapat kesenangan surgawi sekalipun. Siswa Sang Buddha yang maha sempurna bergembira dalam penghancuran nafsu-nafsu keinginan. Biku muda mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang